Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggaksuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Dalam video kali ini saya akan menjawab kembali pertanyaan dari kalian. Ada yang bertanya bernama Imam Bay. Imam Bay ini bertanya, "Bang, mau tanya, kalau varises di kaki munculnya sedikit, apakah bisa lolos TNI?" Untuk kalian yang penasaran videonya, mohon bantunya untuk subscribe YouTube channel IAK Tips Lulus TNI ini supaya lebih berkembang lagi. Dan follow juga TikToknya di @IAK Tips Lulus TNI supaya kalian tahu ya tips-tips terbaru dari saya pribadi. Yang penasaran videonya tetap pantau ya. Oke teman-teman dan adik-adik semuanya yang ingin daftar TNI Polri, di sini kita akan membahas masalah varises sesuai dengan tadi permintaan dari saudara Imam Bay. Nah, untuk varises ini baik sedikit ataupun banyak tetap aja bermasalah ya. Karena untuk varises ini masalahnya lumayan penting. Dia masuk kategori di tes kesehatan pertama. Jadi varises itu akan dicek di tes kesehatan pertama untuk detailnya. Nanti di tes kesehatan kedua itu biasanya untuk pengecekan ulang ataupun cross check ataupun rekapan nilai. Belum lagi nanti di pantohir atau parade akan dicek kembali dia keadaan varisesnya gimana. Nah, kekurangannya ketika orang memiliki varises mengikuti tes TNI Polri, nilai kesehatan akan terancam. Karena apa? Saingan kalian itu beribu-ribu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian yang tidak memiliki varises itu biasanya akan lebih unggul daripada kalian. Otomatis kalian yang memiliki varises baik sedikit ataupun banyak itu bisa tergusur alias gagal ataupun tidak lulus. Tapi jangan bersedih hati, walaupun kalian memiliki varises yang sedikit ya, kata Imam Bay ini, kalian bisa mencuri nilai-nilai lainnya. Contohnya mata kalian tidak minus, mata kalian tidak buta warna, gigi kalian rapi, kulit kalian bersih, tidak ada kusta ataupun jamuran. Itu bisa saja untuk nilai varises ini sedikit diabaikan ataupun istilahnya apa ya, dimaklumi lah ya. Jadi bisa untuk lanjut ke tes selanjutnya, karena panitia juga kalau misalnya kalian varisesnya hanya sedikit seperti yang tadi Imam Bay jelaskan ataupun tanyakan, panitia akan memberikan kesempatan kalian untuk mengikuti tes lainnya. Contohnya tes akademik dan juga jasmani serta psikotes untuk melihat kemampuan kalian. Sebenarnya kemampuan jasmani, akademik dan juga psikotes kalian itu bagus atau tidak. Kalau bagus, nanti yang varises ringan itu biasanya akan dimaklumi ataupun misalnya diluluskan ya. Jadi bukan berarti kalian lulus dengan kata orang sih orang dalam lah bla bla bla, enggak, karena ada penilaian nilai yang prioritas. Bisa saja nilai varises ini tidak terlalu berpengaruh karena bisa disembuhkan. Caranya menyembuhkan varises itu sebenarnya tidak permanen ya. Hampir semua orang yang bertanya kepada saya, "Bang, gimana caranya menyembuhkan varises secara permanen supaya tidak muncul lagi?" Itu mustahil kecuali kalau memang ada operasinya untuk mencairkan pembuluh darah yang tersendat oleh apa ya istilahnya, kerak-kerak yang ada di vena-vena kecil kalian. Nah, itu mungkin bisa saja. Tapi sejauh ini yang saya tahu, karena saya juga pernah mengalaminya, untuk suntik varises itu hanya bersifat sementara. Jadi maksudnya sementara gimana? Misal saya daftar TNI AL waktu tahun berapa gitu kan, terus saya disuntik varises. Nah, saya tuh varisesnya lumayan banyak guys. Setelah medical check up dan pengecekan di dokter yang akan suntik varises, ternyata pembuluh darah varises, pembuluh darah yang terkena varises itu ada 20 yang tersumbat, baik yang besar ataupun yang kecil. Kebanyakan sih yang kecil-kecil, tepat di bagian sini ya, paha bawah di atas betis. Nah, itu biasanya di situ untuk varises. Nah, itu nanti akan disuntik semuanya. Jadi orang suntik varises itu bukan berarti disuntik tinggalin, suntik tinggalin, tidak, tapi disuntik sedot gitu ya, suntik sedot karena obat varises adalah sejenis obat keras juga ya. Jadi dokternya juga nggak sembarangan dokter yang menyuntikkan varises tersebut. Nah, setelah suntik varises, singkat cerita, itu biasanya langsung sembuh sehari ataupun 2 hari kemudian. Tapi biasanya kalau dokternya yang tidak mahir itu akan ada bekas seperti pembengkakan ya. Jadi kayak bulatan merah atau bulatan abu. Nah, itu biasanya akan jadi masalah para chassis. Karena setahu saya chassis sekarang ataupun yang milenial sekarang nih, persiapannya itu biasanya kurang matang. Jadi mereka mau tes baru suntik varises biasanya seminggu sebelum tes. Nah, itu sebenarnya sangat beresiko karena takutnya ada sisa luka lebam seperti itu. Nah, luka lebam itu kalau kalian ikut tes itu sedikit bermasalah juga. Istilahnya sih, walaupun penguji ataupun panitia tahu kalian sudah suntik varises, minimal kita menutupinya lah.
Menutupinya tuh maksudnya jangan terlalu memperlihatkan bahwa kita sudah suntik varises. Nah gitu ya. Jadi saran saya untuk suntik varises itu adalah 2 minggu ataupun sebulan sebelum tes, supaya varisesnya hilang dan luka lebamnya itu sudah tersamarkan menjadi warna kulit biasa. Nah terus gimana bang, kalau saya habis suntik varises apakah boleh olahraga lari atau jas seperti biasa? Nah kalau untuk yang binjas setelah suntik varises itu boleh saja, tapi jangan terlalu keras lah. Istilahnya kalian hanya conditioning ataupun maintenance otot kalian supaya gerakan kalian itu repetisinya tidak berkurang. Contohnya gimana? Kalian lari misalnya 3.200 meter atau biasalah kayak binjas biasa kan, lari di stadion muter-muter gitu. Ya udah, setelah latihan itu nggak usah latihan kayak tambahan lainnya untuk latihan kaki, jadi larinya aja lah. Jadi kayak jogging biasa ya, jangan di full powerin. Jadi kayak jogging biasa tapi jaraknya sekian gitu. Jangan pakai latihan pakai jarak misal 45 menit atau 1 jam, nggak usah. Kalian latihan 3.200 meter aja tapi jogging biasa untuk conditioning. Nah kalau untuk latihan pull up ya biasa aja sekuatnya. Jadi 1 hari cukup 1 set aja sudah bagus ya kalau untuk conditioning. Jadi istilahnya jangan diporsir kalau kalian sudah suntik varises. Takutnya gini, ketika kalian sudah suntik varises, kalian latihannya diporsir ataupun latihan keras istilahnya, kalau para chassis itu takutnya akan muncul kembali varisesnya. Karena perlu diingat, suntik varises itu tidak permanen menghilangkan varises, tapi hanya bersifat sementara ya. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sih. Kalau untuk makanan untuk menghindari varises ya tidak ada. Jadi kalau makanan itu ngaruhnya sih ke perut ataupun ke lemak. Kalau untuk varises ya itu dari pola latihan kalian sih. Bisa saja kalian terlalu keras latihan kaki, atau setelah lari kalian kakinya menekuk. Nah itu bisa saja akan menyebabkan varises. Oke, jadi saran dari saya, kalian kalau habis lari ya lurusin kakinya, terus biasain lakukan pendinginan, contohnya kayak cium lutut, meregangkan otot kaki supaya tidak ada terjadinya penyendatan ya atau penyumbatan di pembuluh darah yang kecil-kecil vena kalian di tepatnya di kaki, karena varises yang biasanya dinilai itu di kaki lebih banyaknya. Nah jadi gitu ya untuk saudara atau adik atau teman Imam Bae. Jadi kalau misalnya varises bisa lolos TNI, tentu saja bisa, dengan catatan seperti poin yang tadi saya bilang, nilai kamu yang lainnya bagus dan juga teman-teman kalian juga istilahnya tidak bisa menyusul poin dari kalian, karena tetap keputusan ada di panitia. Jadi kalau kalian misalnya, oh pak varises saya cuma sedikit kok saya nggak lulus, ya kalian jangan protes, siapa tahu yang lulus itu kan tidak punya varises sama sekali ya. Jadi untuk cara mengatasinya ya seperti tadi saya bilang, saran dari saya suntiklah sebulan ataupun 2 minggu sebelum tes untuk menghindari lebam, dan ketika sudah suntik varises jangan latihan terlalu keras. Oke, jadi untuk Imam Bae jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab secara detailnya dan juga secara singkatnya. Kalau secara singkatnya tentu saja bisa lulus dengan usaha dan kerja kalian sekalian ya, walaupun kalian memiliki varises, apalagi hanya varises ringan. Dan kalau misalnya secara detailnya ya tadi kalian bisa suntik, bisa cara menghindarinya, menghindari varises itu gimana tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat mohon bantuan untuk subscribe YouTube channel Yakatif Lulus TNI ini supaya lebih berkembang lagi, oke? Dan follow juga TikTok di Yakatif Lulus TNI, karena di sana saya lebih banyak menjawab lewat video-video ringan ya, tidak berat seperti ini. Kalau di YouTube kan secara detailnya kita harus jelaskan supaya tidak ada info yang miss, oke? Mungkin cukup sekian ya. Saya Iksan Kusuma, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk para chassis, dan semoga kalian lulus semua, selalu disehatkan dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih.